warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kita kenalan lagi ya. Nama saya Yunita Anggreni dengan nomor induk mahasiswa 12010324739. Saya dari kelas AP5E Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Hepriza Juwita MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai benchmarking dalam pendidikan. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian benchmarking dalam pendidikan. Yang kedua, tujuan benchmarking dalam pendidikan. Yang ketiga, manfaat benchmarking dalam pendidikan. Yang keempat, proses dan langkah-langkah benchmarking. Dan yang kelima, hambatan-hambatan pelaksanaan benchmarking. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama. Let's go! Yang pertama yaitu mengenai pengertian benchmarking dalam pendidikan. Nah, benchmarking dalam pendidikan merupakan suatu kegiatan lembaga pendidikan atau sekolah yang mengevaluasi dirinya secara kontinu, yaitu dengan membandingkan dirinya dengan institusi lain yang lebih baik. Misalnya, sekolah A membandingkan dirinya dengan sekolah B, yang sekolah B ini bisa dikatakan lebih baik dari sekolah A. Nah, dalam kegiatan membandingkan ini, sekolah A mengadopsi, kemudian mengidentifikasi, dan mengimplementasikan praktek-praktek yang lebih baik secara signifikan. Nah, jadi di sini dapat kita pahami bahwa sekolah B ini dijadikan sebagai patokan, dijadikan sebagai rujukan, teladan atau contoh dari sekolah A. Nah, dalam hal ini berarti sekolah A mengambil hal-hal positif yang akan nantinya digunakan untuk peningkatan, perubahan, dan perbaikan ke depannya. Jadi, dalam hal membandingkan ini bukan berarti sekolah A menjiplak 100% sekolah B, tidak, melainkan dia hanya butuh rujukan untuk perbaikan institusi ke depannya. Nah, jadi itulah pengertian benchmarking dalam pendidikan. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan benchmarking dalam pendidikan. Nah, tujuan utama dari benchmarking adalah menemukan kunci atau rahasia sukses dari institusi pendidikan yang lebih baik dalam kelasnya, kemudian mengadaptasi serta memperbaikinya untuk diterapkan pada institusi yang melaksanakan benchmarking di segala bidang. Nah, jadi benchmarking ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi ada yang lebih penting, yaitu apa yang menjadi rahasia atau kunci sukses dari pencapaian kinerja yang terlihat dari data yang diperoleh tersebut. Nah, tadi kan sekolah A membandingkan dirinya dengan sekolah B. Berarti sekolah A ini dia mau cari tahu apa sebenarnya yang membuat sekolah B ini sukses. Nah, jadi nanti sekolah A ini bisa belajar dari sekolah B supaya bisa seperti sekolah B. Jadi, dari kegiatan membandingkan ini nanti ada perubahan, ada peningkatan. Jadi, ada hasil dari kegiatan membandingkannya. Nah, jadi itulah tujuan dari benchmarking dalam pendidikan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai manfaat benchmarking dalam pendidikan. Kenapa sih lembaga pendidikan harus melaksanakan benchmarking? Jadi, ada beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu perubahan budaya, di mana benchmarking ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk menetapkan kinerja baru yang lebih realistis. Nah, selain itu juga berperan untuk meyakinkan setiap pelanggan akan kredibilitas target. Misalnya,
mempertegas visi misi lembaga pendidikan atau sekolah. Manfaat yang selanjutnya yaitu perubahan kinerja. Tentunya di setiap sekolah atau lembaga pendidikan menginginkan adanya perubahan kinerja yang lebih baik atau adanya peningkatan. Maka benchmarking ini memungkinkan atau membantu lembaga pendidikan untuk mengetahui adanya kesenjangan dalam kinerja tertentu, untuk memilih proses yang akan diperbaiki atau dilakukan suatu hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Jadi benchmarking ini dijadikan sebagai dasar pelatihan. Jadi mereka itu menyadari bahwa adanya kesenjangan antara apa yang mereka lakukan dengan yang orang lain lakukan di institusi lain. Jadi melibatkan semua pihak dalam hal menyelesaikan permasalahan ini akan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, jadi itulah mengapa lembaga pendidikan harus melaksanakan benchmarking. Ada banyak manfaatnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai proses dan langkah-langkah benchmarking. Yang pertama, yaitu evaluasi diri atau self-assessment. Jadi, evaluasi diri atau self-assessment ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kegiatan apapun. Karena disinilah akan dirumuskan tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi atau memperbaiki keadaan. Jadi, hal-hal yang dikaji itu minimal berkaitan dengan 9 komponen evaluasi diri yang digariskan oleh Badan Akreditasi Sekolah, yang meliputi yang pertama, kurikulum dan pembelajaran, yang kedua, administrasi dan manajemen sekolah, yang ketiga, organisasi kelembagaan sekolah, yang keempat, sarana dan prasarana, yang kelima, ketenagaan, yang keenam, pembiayaan, yang ketujuh, peserta didik, yang kedelapan, peran serta masyarakat, dan yang kesembilan yaitu lingkungan dan budaya sekolah. Nah, langkah yang kedua yaitu pembandingan atau comparison. Jadi, sekolah yang akan membandingkan dirinya dengan institusi lain harus mengidentifikasi terlebih dahulu untuk menentukan sekolah mana atau organisasi mana yang patut dicontoh. Karena dalam hal ini kan kita perlu melihat bibit, bebek, dan bobotnya. Kan tidak mungkin yang dijadikan teladan atau contoh itu sekolah yang lebih buruk, tetapi harus sekolah yang lebih baik. Jadi dalam hal ini kita berarti menentukan partner dalam kita melaksanakan benchmarking. Nah, jadi itulah kenapa kita harus mengidentifikasi, karena banyak pertimbangan-pertimbangan ketika kita mau membandingkan institusi kita dengan institusi yang lebih baik seharusnya. Langkah yang ketiga yaitu analisis dan adaptasi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah institusi atau sekolah itu melakukan refleksi mengapa hasil sekolah kita itu kurang baik, sementara sekolah lain itu mendapatkan hasil yang baik. Jadi di sini dapat kita pahami berarti sekolah itu harus melakukan introspeksi diri. Karena dengan melakukan introspeksi diri kita dapat mengetahui kelemahan kita atau kekurangan kita dan apa yang membuat kita mendapatkan hasil yang kurang baik. Jadi kedepannya kita bisa memperbaiki kekurangan kita, membuat alternatif, solusi yang kedepannya bisa kita gunakan untuk mencapai hasil yang lebih baik dari yang sekarang. Langkah yang keempat yaitu rencanakan dan implementasikan. Jadi dalam hal ini sekolah juga harus memikirkan secara cermat apa yang perlu dilakukan, kemudian juga perlu mengkomunikasikan, mensosialisasikan alternatif-alternatif kepada semua warga sekolah dan juga melakukan tindakan yang telah direncanakan, dirancang secara matang untuk melakukan perbaikan. Kemudian langkah yang terakhir, yang kelima, yaitu umpan balik dan evaluasi. Jadi sekolah itu juga perlu mengamati dan menilai apa yang telah dikerjakan dengan hasil yang telah dicapai.
Jadi kita dapat melihat sejauh mana sih keberhasilan kita dan apa yang membuat kita kurang berhasil ataupun peningkatan ke depannya. Dengan adanya evaluasi, kita bisa mempersiapkan solusi alternatif yang ke depannya bisa kita terapkan agar kesalahan-kesalahan sebelumnya itu tidak terulang lagi. Nah, jadi itulah langkah-langkah dalam implementasi benchmarking dalam lembaga pendidikan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan benchmarking. Nah, jadi ketika kita melaksanakan benchmarking, tidak serta-merta selalu berjalan dengan mulus. Tentunya ada hambatan ataupun kendala. Yang pertama yaitu fokus internal. Jadi lembaga pendidikan atau sekolah atau organisasi yang lain itu dia terlalu fokus pada internalnya atau kepada dirinya sendiri sehingga mengabaikan kenyataan bahwa proses yang terbaik dalam kelasnya dapat menghasilkan efisiensi yang jauh lebih baik. Maka visinya itu atau visi dari sekolah atau lembaga pendidikan itu menjadi sempit. Yang kedua yaitu penjadwalan yang tidak realistis. Padahal benchmarking ini memerlukan kesabaran karena proses keterlibatan yang memerlukan waktu. Sedangkan penjadwalan yang terlampau lama juga tidak baik karena mungkin ada yang salah dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok tim yang tidak tepat. Jadi ketika kita akan melaksanakan benchmarking dalam lembaga pendidikan, tentunya kita akan membentuk kelompok tim atau kelompok-kelompok yang di dalamnya itu terdiri dari orang-orang yang memang dia berhubungan dengan benchmarking, kemudian mampu bisa dalam kegiatan benchmarking ini. Jadi ketika melaksanakan perencanaan yang sudah disiapkan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, kendala yang selanjutnya yaitu penekanan yang tidak tepat. Jadi, timnya ini terlalu memaksakan pada pengumpulan dan jumlah data. Padahal aspek yang paling penting itu adalah dari proses itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu dukungan dari manajemen puncak yang terbatas. Padahal dukungan total dari manajemen puncak atau pimpinan ini sangat penting karena dalam hal mempersiapkan untuk memulai melaksanakan benchmarking, mulai dari perencanaannya, bagaimana melaksanakannya, kita kan juga membutuhkan saran, masukan, pendapat, kritik dari manajemen puncak. Nah, jadi itulah penting dukungan dari manajemen puncak dan juga menjamin dari manfaat yang sudah dijanjikannya. Nah, jadi itulah beberapa kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan benchmarking. Maka bagi organisasi atau sekolah yang akan menerapkan atau melaksanakan benchmarking ini harus meminimalisasi ataupun menghindari hambatan ataupun kendala ini. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.